Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Melia Sonia dengan NPM 10119138 dari C1 Manajemen STIE STEMB Bandung. Nah, teman-teman, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatul Quran dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Nah, teman-teman, untuk memudahkan kita mengenal Ma'rifatul Quran, metode yang kita gunakan adalah tafakur. Tafakur adalah suatu metode untuk lebih memudahkan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Kegiatan tafakur adalah berpikir menggunakan akal dan kolbu. Akal digunakan untuk berpikir dan membayangkan, sedangkan kolbu digunakan untuk merasakan atau menghayati. Penyesalan para penghuni neraka yang tidak pernah mau belajar untuk bertafakur tercantum dalam Quran Surat Al-Mulk ayat 10, yang artinya, dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Tujuan bertafakur adalah untuk meningkatkan kesadaran, bukannya untuk menjadi pintar. Tafakur mempunyai nilai yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumus utama bertafakur yaitu akal tanpa bimbingan Al-Quran tertipu, Al-Quran tanpa akal lumpuh. Jadi harus selalu mengarah kepada aku. Ayat yang memerintahkan manusia untuk berpikir tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 269, yang artinya Allah menganugerahkan al-hikmah, sebuah kepahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak, dan hanya orang-orang yang berakarlah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Sadari, hasil dari proses tafakur bila berlawanan dengan Al-Quran dan Al-Hadis adalah keliru. Sadari, selogis apapun argumentasinya, bila berlawanan dengan Al-Quran dan Al-Hadis sudah pasti salah. Sadari, orang yang paling rugi adalah orang yang merasa benar padahal sebenarnya ia keliru. Allah murka kepada orang yang tidak mau berpikir. Dijelaskan dalam Quran Surat Yunus ayat 100, yang artinya, dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Nah, baik teman-teman, sekarang kita bahas tentang Ma'rifatul Quran, mengenal tentang Al-Quran. Yang pertama, ada pengertian dari kalamullah. Kalamullah adalah dua unsur kata dari lafaz kalam dan Allah. Firman Allah dalam bentuk wahyu yang disampaikan kepada para nabi dan rasulnya melalui malaikat Jibril. Proses turunnya Al-Quran terdiri atas 3 tahapan. Yang pertama, Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lauhul Mahfuz. Yang kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauh Al-Mahfuz ke Bait Al-Izzah, tempat yang berada di langit dunia. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi dengan jalan berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Waktu turun Al-Quran selama kurang lebih 23 tahun, atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Terdiri dari 30 juz,
114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 345 huruf. Surat pertama yang diturunkan adalah Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Diturunkan pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hiro. Dengan diterimanya wahyu pertama ini, Nabi Muhammad SAW resmi diangkat menjadi Rasul yang diberi wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Surat yang terakhir turun adalah Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Ayat tersebut turun pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah. Proses penulisan Al-Quran terbagi menjadi 3 masa. Yang pertama, masa Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, masa Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, masa setelah Khulafaur Rasyidin. Nah, teman-teman, materi yang kedua dari Ma'rifatul Quran yaitu mukjizat. Definisi mukjizat yaitu perkara yang di luar kebiasaan, yang tidak bisa ditandingi, yang tidak bisa ditiru, yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabinya. Syarat-syarat mukjizat ada 5 menurut Al-Qurtubi. Yang pertama, sesuatu yang tidak bisa dilakukan selain Allah. Yang kedua, sesuatu yang di luar kebiasaan. Yang ketiga, disampaikan terkait dengan syariat dan dakwah. Yang keempat, terjadi karena adanya penentang. Yang kelima, seseorang tidak dapat mendatangkan terhadap orang yang menentang sebagai pembuktian. Unsur mukjizat ada 4. Yang pertama, hal atau peristiwa yang luar biasa. Yang kedua, terjadi atau dipaparkan oleh seseorang yang mengaku nabi. Yang ketiga, mengandung tantangan terhadap yang meragukan kenabian. Yang keempat, tantangan tersebut tidak mampu atau gagal dilayani. Aspek mukjizat Al-Quran ada 4. Yang pertama, aspek bahasa dan sastra. Yang kedua, aspek isyarat ilmiah. Yang ketiga, aspek kisah-kisah purba. Yang keempat, aspek hukum. Macam-macam dari mukjizat ada 2. Pertama, mukjizat hissi merupakan mukjizat yang bersifat material indrawi dan tidak kekal. Yang kedua, mukjizat ma'nawi, yaitu mukjizat yang bersifat imaterial, logis dan hanya bisa dicapai oleh kekuatan akal dan kecerdasan pikiran. Nah, teman-teman, jadi keutamaan dari membaca Al-Quran adalah ibadah dan orang yang membacanya itu akan mendapatkan syafaat di hari akhir. Baik teman-teman, materi ketiga dari Ma'rifatul Quran yaitu Asmaul Husna atau Asmaul Quran, nama-nama dari Al-Quran. Ada 12. Yang pertama Alkitab, yang kedua petunjuk, yang ketiga cahaya, yang keempat ruh, yang kelima obat, keenam kebenaran, ketujuh penerangan, ke-8 pelajaran, ke-9 berita gembira, ke-10 az-zikra atau zikir, yang ke-11 al-furqan atau pembeda, yang ke-12 adalah rahmat. Baik teman-teman, materi keempat dari Ma'rifatul Quran yaitu Al-Quran sebagai pedoman hidup. Al-Quran dijadikan sebagai pedoman hidup oleh ciptaan Allah dan harus dimengerti. Mengapa demikian? Al-Quran adalah bentangan jalan untuk orang yang ingin bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Sehingga dapat dikatakan bahwa pedoman hidup bagi manusia yang berpegang teguh pada Al-Quran yaitu 1. Akidah atau keimanan, yang kedua adalah ibadah, yang ketiga adalah prinsip dari syariat, manusia, sosial, ekonomi, musyawarah hukum-hukum yang ada. Nah teman-teman, materi terakhir dari Ma'rifatul Quran yaitu fungsi Al-Quran. Bisa dilihat dalam beberapa bentuk ungkapan. Yang pertama yaitu Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Yang kedua, Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Yang ketiga, sebagai pembenar kitab suci sebelumnya, yakni Taurat, Zabur, dan Injil. Yang keempat, sebagai pelajaran dan penerang.
yang kelima sebagai pembimbing yang lurus, yang keenam sebagai pedoman bagi manusia, dan masih banyak lagi. Nah teman-teman, barangkali hanya segitu materi dari Ma'rifatul Quran. Semoga bermanfaat ilmunya dan mudah dipahami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.